Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran mubarakan fih, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat, malam ini kita kembali live. Biasa kita belum bisa explore untuk beberapa hari ke depan, tapi tetap saya minta doanya kepada sahabat. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita kembali explore kembali, amin. Mudah-mudahan sahabat dan kita semuanya bersama kru masih dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, untuk amalan selanjutnya biasa untuk mengisi waktu kita selain explore supaya tidak kosong, saya biasa akan memberikan amalan selanjutnya. Amalan ini adalah untuk melihat aura positif. Kalau kemarin kita itu untuk membuka aura negatif. Untuk membuka aura negatif, maksud saya, mohon maaf. Kalau kemarin kan untuk membuka aura positif, sekarang untuk melihat aura negatif. Aura negatif itu bagaimana? Barangkali di rumah sahabat ataupun di mana terlihatannya itu aneh, terlihatannya itu ada keganjilan, ada barangkali sering ditemui sesuatu misalkan, ataupun ada kalanya ada suara tapi tidak ada bentuknya dan lain sebagainya. Nah, alangkah lebih jelasnya adalah kita mengetahuinya adalah ada sendiri sahabat amalannya. Nah, aura negatif itu berarti aura ya semacam bangsa jin, mungkin setan ataupun dedemit yang lainnya yang ada di rumah kita ataupun kawasan kita sahabat. Boleh kita mengecek ataupun bisa mengetahuinya adalah dengan cara nanti saya berikan caranya sahabat. Oke, langsung saja saya berikan cara untuk mengetahui bahwasanya di rumah sahabat ataupun di rumah siapa saja, mungkin pabrik ataupun yang lainnya, ya misalkan di situ itu ditempati makhluk negatif atau tidak, boleh kita mengeceknya dengan cara sederhana sahabat, tanpa harus kita melihat secara langsung makhluk halus yang ada di situ, tanpa harus kita membuka mata zahir kita supaya bisa terlihat, tanpa harus berpuasa, tanpa harus tirakat sahabat. Caranya sederhana sahabat. Sahabat bisa ambil gelas yang warnanya transparan, ya. Nah, warna transparan ini supaya jelas terlihat. Nah, gelas ini nanti sahabat bisa diisi garam. Kalau bahasa Jawanya uyah. Ya, garam secukupnya, ya seginilah. Segini cukup. Ya, segini. Garam garam lembut sahabatnya, bukan garam yang rokos ataupun yang wadak. Nah, setelah gelas ini dimasukkan oleh garam, kemudian yang kedua masukkan air cuka sahabat. Ya, pahamlah air cuka itu yang rasanya kecut. Biasanya untuk bakso itu kan ada biasanya disajikan di ruang makannya itu kan ada cuka biasanya. Ya, kalau tidak tahu ya beli saja di warung lah, bilang cuka gitu. Insya Allah paham semuanya. Nah, setelah garam kemudian dimasukkan cuka, lalu dibacakan sahabatnya. Ya, lalu dibacakan, bacanya apa? Ya, setelah garam masukkan kemudian cuka, kemudian diisi air sahabat. Ya, secukupnya sajalah. Misalnya garamnya segini, ya cukup segini saja, cukup airnya. Ya, jangan banyak-banyak lah. Kemudian
Setelah garam, cuka dimasukkan, kemudian air, lalu kita bacakan sahabat. Air yang sudah berisi garam, cuka, dan air tersebut gelasnya ya. Nah, dibacakannya apa? Kita baca surat Al-Fatihah 7 kali sahabat. Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai selesai, sampai waladhdallin, itu 7 kali sahabat. Setelah sudah baca surat Al-Fatihah 7 kali, kemudian baca surat ayat kursi sahabat. Baca ayat kursi sama sahabat 7 kali. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, itu ayat kursi sahabat sebanyak 7 kali juga sama. Yang ketiga, setelah ayat kursi kemudian membaca surat Al-Ikhlas sahabat. Baca Al-Ikhlas 7 kali sama, itu surat Qul huwallahu ahad itu sama 7 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca surat Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain itu Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, Al-Falaq 7 kali, terus Qul a'udzu birabbin nas atau An-Nas 7 kali sahabat. Ya, itu yang perlu diamalkan atau yang perlu dibaca kapan saja sahabat. Boleh hari ini ataupun nanti siang atau nanti sore atau pagi, boleh kapan saja. Nah, setelah sudah air yang dalam gelas itu sudah dibacakan Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, kemudian Al-Ikhlas 7 kali, kemudian surat Al-Falaq 7 kali dan surat An-Nas 7 kali. Setelah itu air yang ada di dalam gelas itu ditaruh di tempat yang sekiranya menurut sahabat itu aneh itu. Misal di kamar tiba-tiba sering membunyi suara yang kegaduan atau bagaimanalah. Ya intinya adalah tempat-tempat yang menurut sahabat itu aneh lah. Boleh di mana saja yang menurut sahabat terasa ada keganjilan di tempat tersebut. Nah, ditaruh di tempat yang dimaksud itu selama 24 jam sahabat. Misal kita taruhnya pagi, ya berarti kita lihatnya nanti sampai pagi kembali. Nah, itu 1 hari lah, 24 jam. Itu dilihat sahabat ada reaksinya tidak di dalam air tersebut. Ya. Nah, tadi awalnya air itu bening, jernih. Ya, ada air yang ada isinya garam, cuka, itu biasa jernih biasa. Nah, setelah ditinggal ataupun ditaruh tempat yang sekiranya menurut sahabat itu ada keganjilan, ditaruh selama 1 hari itu ataupun 24 jam itu, coba terlihat perbedaannya terlihat perbedaannya tidak sahabat? Kalau air tersebut berubah menjadi keruh atau airnya kotor lah, nah berarti tandanya adalah tempat tersebut ada yang menghuni sahabat, ataupun ada yang menempati. Ya, tapi kalau sekiranya airnya biasa saja kayak sewaktu kita menaruh, ya berarti tempat tersebut aman, tidak ada sesuatu yang menempati ataupun tidak ada aura negatifnya sahabat. Nah itu sahabatnya bisa dipraktekkan, bisa dicoba di rumah ataupun di mana saja. Barangkali ada sesuatu yang terganjal ataupun sesuatu yang ganjil di rumah kita ataupun di mana saja kita berada. Nah, tips sederhananya adalah seperti itu, tanpa harus tirakat, tanpa harus bisa membuka mata batin, mata dohir. Itu tipsnya adalah melalui media gelas yang berisi air, kemudian ada garam, ada cuka, dan bacaan yang saya sebutkan tadi. Oke sahabat, mudah-mudahan amalan yang
saya berikan malam hari ini bisa bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sahabat ataupun di mana saja. Terima kasih yang sudah menonton channel YouTube saya, dan terima kasih juga saya ucapkan bagi sahabat yang sudah subscribe, dan bagi sahabat yang belum subscribe silakan subscribe. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.